Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol lingkar kota Solo di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Sobat semua, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Harbor Toll Road dan tol lingkar selatan kota Semarang. Sekarang kita pindah ke kota Solo, masih berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sobat semua, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu untuk data-data dari trase jalan tol lingkar kota Solo. Jadi, sobat semua, untuk perencanaan jalan tol lingkar kota Solo ini sudah ada di Kementerian PUPR tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tahun 2020 hingga tahun 2040, termasuk di dalamnya yaitu jalan tol. Nah, setelah ini kita lihat untuk blueprint dari perencanaan trase jalan tol di kota Solo. Nah, selanjutnya sobat semua, ini merupakan blueprint dari perencanaan trase jalan tol yang ada di kota Solo. Ini sobat ya, jadi ada di Kementerian PUPR Provinsi Jawa Tengah. Nah, berhubung dengan pembahasan kali ini yaitu perencanaan jalan tol, kita lihat dulu untuk legendanya sobat ya. Nah, di sini untuk jalan tol ini yang warna jingga sobat ya. Kemudian ada garis hitam di pinggirnya. Ini merupakan jalan nasional, jalan tol yang sudah beroperasi. Kemudian yang garis warna jingga dan ada garis putus-putus, ini merupakan jalan nasional, jalan tol rencana. Nah, jadi kita akan bahas di sini untuk perencanaan jalan tol lingkar kota Solo di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita lihat dulu sobat ya. Kita besarin dulu biar lebih jelas lagi untuk posisi trasenya. Nah, ini sobat ya. Kita besarin lagi. Nah, ini merupakan kota Solo sobat ya, atau Surakarta. Kemudian ini yang garis warna jingga dan di pinggirnya ada garis hitam secara menerus. Ini merupakan jalan tol yang sudah beroperasi. Ini jalan tol dari Solo menuju ke Sragen yang ini. Kemudian ini jalan tol kota Solo ke Boyolali, kemudian lanjut ke Salatiga. Dan yang ini merupakan jalan tol Solo ke Jogja. Ini sekarang sudah beroperasi sobat ya. Kemudian yang akan kita bahas sekarang yaitu jalan tol lingkar dari sisi utara timur, ini sobat ya, selatan, kemudian ke barat di sisi selatan kota Solo. Jadi menghubungkan jalan tol dari yang menuju ke Sragen, kemudian ini ke arah selatan Sukoharjo, dan nanti akan tembus dengan jalan tol kota Solo Jogja, tepatnya di Kabupaten Klaten sobat ya. Oke, setelah ini kita kembali lagi sobat ya ke aplikasi Google Earth untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Oke sobat semua, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Jadi sebelum kita lihat untuk perencanaan jalan tol lingkar kota Solo, kita lihat dulu sobat ya untuk geografis dari kota Solo. Nah, jadi ini merupakan kota Solo atau Surakarta, ini sobat ya. Kemudian ini yang garis warna toska, ini merupakan jalan tol yang sudah beroperasi. Ini di sisi utara kota Solo sobat ya. Ini yang ke barat ke kota Boyolali, lanjut ke Salatiga. Kemudian ini yang ke arah timur dan belok ke arah utara, ini merupakan jalan tol yang menuju ke Sragen. Dan untuk di sisi utara bagian barat ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Kemudian di sisi utara bagian timur dan sampai sini sobat ya, bagian timur merupakan kota Solo berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Dan di sisi tenggara ini berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Tenggara sampai selatan nih sobat ya. Ini merupakan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Dan di sisi barat daya di sini berbatasan dengan Kabupaten Klaten, tapi berada di sisi Kabupaten Sukoharjo.
Nah, jadi yang akan kita bahas sekarang ini ada jalan tol lingkar kota Solo yang warna putih sobat ya. Ini dia yang warna putih. Ini total panjangnya sekitar 36 km. Oke sobat semua, sekarang langsung kita mulai saja pembahasannya ke trase jalan tol lingkar kota Solo. Nah sobat semua, untuk startnya dari sini sobat ya. Di sini ada exit tol Karanganyar, ini sobat ya, yang ini adalah exit tol Karanganyar. Ini interchange-nya. Ini merupakan jalan tol yang sudah beroperasi. Nah jadi di sini nanti dari exit tol Karanganyar di jalan lintas Solo Sragen ini nanti akan diteruskan menjadi jalan tol lingkar kota Solo. Nah, ini persis dengan yang ada di gerbang tol Bawen. Kita lihat sebentar sobat ya. Ini sangat mirip sekali dengan yang ada di Bawen. Jadi begini sobat ya. Awalnya ini adalah exit tol biasa. Ini exit tol Bawen sobat ya. Nah di sini akan diteruskan jalan tolnya menuju ke Magelang hingga ke Jogja sobat ya. Di sini, nah ini di seberangnya dilanjutkan menjadi jalan tol. Ini menuju ke Magelang hingga ke Jogja sobat ya. Nah, kita kembali lagi ke jalan tol lingkar kota Solo. Jadi di sini sangat mirip dengan yang ada di Bawen. Nah, di sini jadi dari exit tol Karanganyar, ini sobat ya. Ini exit tol Karanganyar. Ini akan dilanjutkan menjadi jalan tol lingkar kota Solo di sisi timur kota Solo. Dan ini posisinya berada di Kabupaten Karanganyar. Kemudian di sini akan belok ke arah selatan di sisi timur jalan lintas Solo Sragen, nih sobat ya. Ini merupakan jalan tol lintas Solo Sragen dan posisinya berada di sisi timurnya. Nah, ini berada di sisi timur kawasan industri juga sobat ya. Ini merupakan banyak tempat industri. Ini dia sobat ya. Nah setelah melewati kawasan industri, dia akan belok sedikit ke barat. Ini sobat ya. Dan akan menyeberang ke jalan lintas Solo Karanganyar. Nah ini merupakan jalan lintas Solo Karanganyar. Kemudian kalau kita lihat di sisi utaranya ini ada di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kemudian di sisi selatan jalan lintas ini adalah Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. Jadi tepat berada di perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar. Nah di sini untuk exit tolnya biar lebih netral, di sini diambil dengan nama stasiun kereta api yaitu stasiun Palur sobat ya. Nah di sini jadi exit tol namanya exit tol Palur. Ini dia sobat ya, masuknya dari sini nanti. Dan ini jaraknya hanya sekitar 700 meter. Ini sobat ya, kita ukur sebentar. Dari stasiun Palur di sini sampai ke exit tol. Nah, ini jaraknya hanya sekitar 700 meter. Nah, di sini masuknya ke arah sisi selatan dari jalan lintas Solo Karanganyar dan posisi interchange-nya di sini. Ini sobat ya. Ini merupakan exit tol pertama jalan tol lingkar kota Solo yang berada di sisi timur kota Solo. Ini sobat ya. Kalau pusat kota Solo tuh di sini. Jadi ini berada di sisi timurnya. Ini sangat strategis karena di perbatasan maksudnya di perbatasan Kabupaten Karanganyar, ini sisi utara jalan lintasnya. Kemudian di sisi selatannya ini di Kabupaten Sukoharjo. Nah dari exit tol Palur, ini sobat ya, ini lanjut sedikit belok ke barat. Kemudian ini ke selatan lagi, berada di sisi timur kota Solo. Dan nanti ini lurus ke arah selatan. Dan kemudian akan menyeberang di jalan lintas Solo Sukoharjo. Ini sobat ya. Ini jalan dari Solo ke Sukoharjo. Dan di sini akan menyeberang di jalan lintas Solo Sukoharjo
dan ada exit tol berikutnya yaitu exit tol Sukoharjo. Ini sobat ya, exit tol Sukoharjo ini untuk masuknya sangat dekat dengan kantor Bupati Sukoharjo. Ini sobat ya, ini ada kantor Bupati Sukoharjo, dan kalau kita ukur di sini posisi exit tolnya dari kantor Bupati jaraknya hanya sekitar 500 meter. Ini sobat ya. Nah, sini masuknya ini ke arah barat. Nah, kemudian sedikit berbelok untuk sampai di interchange Sukoharjo. Ini sobat ya. Nah, ini merupakan exit tol kedua jalan tol lingkar kota Solo. Nah, dari exit tol Sukoharjo ini belok ke arah barat. Ini lurus ke arah barat. Nanti akan ketemu dengan exit tol selanjutnya yaitu exit tol Wonosari. Nah, ini sobat ya. Nah, ini exit tol Wonosari merupakan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Klaten sobat ya. Dan ini merupakan perbatasan Kabupaten Sukoharjo. Di sisi selatan, ini sisi selatan kota Solo, ini adalah Kabupaten Sukoharjo, dan di seberangnya ini ada Kabupaten Klaten, dan tepatnya ini berada di Kecamatan Wonosari sobat ya. Ini dia. Ini ada exit tol Wonosari, posisi masuknya di sini. Ini tidak jauh posisinya dari Pasar Rakyat Daleman sobat ya. Ini ada Pasar Rakyat Daleman di sini. Kalau kita ukur dari Pasar Rakyat Daleman, sebentar sobat ya. Ini jaraknya sekitar 1 km. Kemudian kalau kita ukur dari sisi barat sobat ya, di sini ada lapangan sobat ya, lapangan Teloyo. Ini sangat dekat, ini hanya sekitar 250 meter. Ini sobat ya, ini merupakan exit tol ketiga dari jalan tol lingkar kota Solo. Dan ini merupakan exit tol terakhir, yaitu yang pertama exit tol Palur, kedua exit tol Sukoharjo, dan terakhir exit tol Wonosari ini. Nah, dari exit tol Wonosari ini lanjut ke arah barat, lurus, sedikit belok ke arah utara, dan belok lagi ke barat. Nanti akan ketemu dengan junction ini di Kecamatan Sawit sobat ya. Ini merupakan pertemuan jalan tol lingkar Solo dengan jalan tol Solo Klaten. Ini sobat ya. Ini yang warna biru, ini merupakan jalan tol yang sudah beroperasi. Ini sobat ya. Dari sini posisinya kira-kira kalau kita lihat, sini ada gerbang tol Banyudono. Ini ke arah selatannya sobat ya. Nah, ini kita lihat, coba kita ukur jaraknya dari exit tol Banyudono ke junction ini sekitar 3,7 km. Nah, ini sobat ya. Jadi nanti kalau jalan tol lingkar Solo yang warna putih ini sudah tersambung, nah ini nanti kota Solo sepenuhnya dikelilingi oleh jalan tol. Ini yang jalan tol warna Tosca ini sudah beroperasi. Ini menghubungkan dari Jakarta hingga ke Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur nih sobat ya. Nah, ini merupakan jalan tol Trans Jawa yang sudah beroperasi. Yang warna biru ini baru jalan tol baru Jogja Solo ini sobat ya. Dan ini merupakan jalan tol yang belum dikerjakan. Untuk yang warna putih ini merupakan jalan tol lingkar kota Solo. Jalan tol lingkar kota Solo ini merupakan perbatasan yang sangat strategis kota Solo ini, karena ada beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali di sisi utara dan barat ini, kemudian di sisi utara timur dengan Kabupaten Karanganyar, kemudian di sisi tenggara dan selatan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan di seberangnya Sukoharjo ini ada perbatasan dengan Kabupaten Klaten. Baik sobat semua, demikian pembahasan singkat untuk trase jalan tol lingkar kota Solo. Jika ada pertanyaan ataupun saran terkait trase jalan tol ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar.
Terima kasih sudah mengikuti Mimin. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.